Begitu kuatnya penganut Kapitayan dengan keyakinannya itu. Jadi penganut Kapitayan ini melihat, mohon maaf gitu, ajaran lain itu sebagai justru kebalikannya. Mereka penyembah animisme dinamisme gitu. Melihat ajaran lain yang datang itu melihatnya mereka adalah penyembah animisme dinamisme, penyembah berhala, penyembah patung. Bahkan Islam sendiri pun dianggap sebagai penyembah batu para kanca. Waktu sebelum Wali Songo memperjelas perihal Laisa Kamaslihi, jadi semakin melekat dengan dunia, maka kastanya semakin rendah seperti itu. Di sistem kepercayaan ini bahwa orang asing itu tidak boleh menjadi tuan, seperti itu para kanca. Dan pelayan itu tidak boleh dari bangsa sendiri para kanca, melainkan dari kasta Mawicaima. Ini yang khas. Jadi orang asing harus menjadi pelayan. Karena orang asing tidak boleh memangku otoritas. Disinilah makanya semua sistem kepercayaan lain yang masuk itu sangat sulit untuk masuk ke wilayah Nusantara ini. Para kanca misteri Timur Bumi, kita akan kembali melanjutkan video yang membahas perihal sistem kepercayaan purba, yaitu Kapitayan yang dianut oleh leluhur kita para kanca. Dan bagi para kanca yang belum menyimak video-video Kapitayan sebelumnya, silakan linknya ada di deskripsi atau kunjungi playlist Kapitayan para kanca. Kita akan melanjutkan membahas Kapitayan setelah yang satu ini. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Bapak Pertiwi, Kula Arwis, Sandang Pangan, Saringane, Sawamika, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kasanana, Yahu Allah, Yahu Di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa ratu atau datu itu tidak diwariskan di sistem kepercayaan Kapitayan yang dianut oleh nenek moyang kita para kanca. Lalu kemudian ketika era Hindu atau kepercayaan lain datang, baru di situ mengenal istilah Trah. Lalu kemudian disinilah seorang ratu atau datu itu bisa diwariskan, seperti itu para kanca. Nah, setelah ribuan tahun berlalu, kemudian kita akan membahas dengan kedatangan Wali Songo para kanca. Jadi dari Wali Songo ini banyak sekali banyak sekali mengadaptasikan Kapitayan sebagai rujukan untuk supaya mudah dalam proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo, seperti itu para kanca. Dan ada beberapa yang masih dipakai, yang digunakan oleh Wali Songo hingga sekarang sebetulnya para kanca. Dan ada beberapa hal yang ada kesamaan di sana, seperti kalau di Kapitayan itu ada istilah tan keno kinoyong opo atau tan kena kinayang apa. Wali Songo membawa Laisa Kamaslihi Syai'un, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa diumpamakan para kanca. Dalam titik ini, penganut Kapitayan mampu membuka diri untuk hadirnya Islam yang dibawa oleh Wali Songo para kanca. Kemudian
yang kedua adalah sembahyang. Jadi para wali sengaja menggunakan kata sembahyang untuk sholat, itu untuk mempermudah merealisasikan misinya menyebarkan agama Islam di tanah kita ini para kanca, sehingga seringkali untuk kata sholat diganti menjadi sembahyang. Di titik ini para penganut Kapitayan berhasil membuka diri untuk masuknya Islam yang dibawa oleh Wali Songo para kanca. Yang pertama, dan kenakinayang apa menjadi laisa kamislihi syai'un. Lalu kemudian sembahyang ada kesamaan dengan sholat, pun gerakannya pun tidak jauh berbeda seperti itu para kanca. Kemudian tempat sholatnya atau tempat sembahyangnya, yang mana penganut Kapitayan menyebutnya sebagai sanggar, yang dilakukan oleh Wali Songo adalah menyebut tempat sholatnya adalah langgar para kanca. Dan lubang ceruk atau tutup itu digunakan sebagai pengimaman seperti itu para kanca. Jadi masih sangat dekat gitu, sehingga mempermudah Wali Songo dalam upayanya menyebarkan agama Islam seperti itu para kanca. Kemudian berikutnya ada istilah upwasa atau upawasa yang sama dengan syam. Jadi artinya itu di aliran Kapitayan itu upawasa itu adalah menahan diri dari makanan, minuman dan sebagainya. Kemudian di ajaran Wali Songo dalam hal ini Islam pun ada mengenal istilah syam. Lalu kemudian para wali lebih menggunakan kata puasa atau upawasa untuk syam ini para kanca. Jadi sampai saat ini pun kita masih mendapati kalau bahasa syam itu kita selalu menggunakan kata puasa, yaitu dari kata upawasanya Kapitayan seperti itu para kanca. Kemudian ada istilah yang dilakukan oleh penganut Kapitayan, yaitu tumpengan. Nah, para wali atau Wali Songo mempergunakan tumpengan itu menjadi sodakoh seperti itu para kanca, sodakoh makanan. Jadi digeser, maknanya sama. Kemudian ininya menjadi tradisi tumpengannya digeser menjadi sodakoh seperti itu para kanca. Dan figur spiritualnya itu ponokawan, jadi sama seperti yang dilakukan oleh penganut Kapitayan. Dan tokoh-tokoh yang digunakan pun kayak Dangyang Semar masih digunakan oleh para wali Songo maksudnya. Kemudian satu hal lagi yang khas adalah kentongan dan beduk para kanca. Kentongan dan beduk ini konon adalah peninggalan sistem kepercayaan Kapitayan seperti itu para kanca. Dengan elemen-elemen ini sehingga Wali Songo berhasil membuka hati para penganut Kapitayan untuk dimasuki ajaran Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Apakah semudah itu? Tidak para kanca. Ratusan mungkin bahkan ribuan tahun penyebar agama Islam itu di sini itu sangatlah sulit, karena sangat kuatnya, begitu kuatnya penganut Kapitayan dengan keyakinannya itu. Jadi penganut Kapitayan ini melihat, mohon maaf gitu, ajaran lain itu sebagai justru kebalikannya, mereka penyembah animisme dinamisme gitu. Melihat ajaran lain yang datang itu melihatnya mereka adalah penyembah animisme dinamisme, penyembah berhala, penyembah patung. Bahkan Islam sendiri pun dianggap sebagai penyembah batu para kanca. Waktu sebelum Wali Songo memperjelas perihal laisa kamaslihi seperti itu. Jadi begitu kuatnya leluhur kita dengan sistem kepercayaannya. Kenapa sulit? Karena di kita itu
sudah mendarah daging ada istilahnya sistem kelompok masyarakat para kanca. Kelompok masyarakat di kita itu terbagi menjadi yang sudah sebelum India membawa sistem kasta pun gitu, kita sebetulnya sudah ada di Kapitayan ini, sudah ada kelompok masyarakat. Lalu setelah berakulturasi jadilah kasta yang kita kenal sekarang itu seperti Brahmana. Brahmana itu adalah pemangku otoritas keagamaan atau kerohaniawan dan pendidikan para kanca. Kemudian di kelompok masyarakat ini tidak melakukan apapun selain dua hal itu, perihal kerohanian dalam hal ini Sang Hyang Taya dan berikut penyembahannya dan sebagainya, berikut juga dengan perihal pendidikan. Hanya dua itu yang dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah Waisya. Waisya itu adalah selanjutnya setelah Brahmana adalah Ksatria. Ksatria ini tugasnya hanya mengurusi politik, dalam hal ini mengurusi sistem pemerintahan para kanca, menjadi pati dan sebagainya, itu sangat kental sekali. Dan Brahmana dan Waisya dan Ksatria ini, mereka ini tidak boleh memiliki kekayaan pribadi para kanca. Jadi hanya fokus kepada tugasnya, yaitu yang Brahmana mengemban otoritas keagamaan dan pendidikan, kemudian Ksatria mangku otoritas pemerintahan, seperti itu para kanca. Dan mereka harus jauh dari kemelekatan duniawi, seperti itu. Jadi caranya adalah tidak boleh memiliki kekayaan pribadi, melainkan hanya difasilitasi semuanya, tapi dia hanya konsen dengan itu semua gitu, sesuai dengan ininya. Lalu kemudian selanjutnya ada Waisya, yaitu kelompok petani. Nah, mereka tentunya lebih kaya dari Brahmana dan Ksatria, lebih ada melekat ke duniawiannya, seperti itu para kanca. Jadi semakin melekat dengan duniawi, maka kastanya semakin ke bawah para kanca. Jadi bawah di sini tuh bukan dalam konteksnya duniawi, tapi lebih kepada kerohanian, seperti itu para kanca. Jadi semakin rendah kasta satu masyarakat, satu orang, maka semakin melekat ke dunia, seperti itu para kanca. Nah, para Waisya ini, petani-petani ini, mereka punya lahan, kemudian punya hasil pertanian, dan tentunya mereka sudah memiliki semua itu gitu. Lalu kemudian selanjutnya ada Sudra. Sudra ini yang mengelola, artinya yang saudagar-saudagar lah kalau bahasanya. Ada yang mengelola hasil bumi ini dikemanain, lalu kemudian ada keuntungannya, kemudian dia menyewakan apa ini itu, lalu kemudian meribakan segala macam, itu ada di saudagar-saudagar, itu adanya di Sudra. Dan itu semakin melekat lagi, karena Waisya dan Sudra itu sudah otomatis lebih kaya para kaum Sudra ini para kanca. Jadi semakin melekat dengan dunia, maka kastanya semakin rendah, seperti itu para kanca. Setelah Sudra kemudian ada istilahnya ini Candala. Candala itu orang yang hidup dari membunuh makhluk lain para kanca, seperti nelayan, kemudian para penjaga atau pengusaha ternak sebagainya gitu. Lalu kemudian belakangan itu konon para algojo, pemenggal yang bertugas sebagai menghukum, itu juga masuk dalam kasta Candala gitu. Kemudian belakangan juga yang mengurusi jenazah juga masuk dalam kasta Candala ini para kanca. Dan ini semakin melekat lagi gitu, semakin melekat lagi dengan dunia, karena dia
harus bergantung kepada dunia dengan membunuh makhluk lain, baru mereka di kasta ini mereka bisa hidup seperti itu para kanca. Nah, di sini di kasta selanjutnya ini yang mempersulit ajaran agama lain datang ke kita ini, yaitu meleca para kanca. Jadi di era itu meleca ini adalah orang asing para kanca. Nah, di sistem kepercayaan kita, dalam hal ini Kapitayan dan beserta keturunannya gitu ya, di sistem kepercayaan ini bahwa orang asing itu tidak boleh menjadi tuan, seperti itu para kanca. Dan pelayan itu tidak boleh dari bangsa sendiri para kanca, melainkan dari kasta meleca ini. Ini yang khas. Jadi orang asing harus menjadi pelayan, seperti itu para kanca pada masa itu. Nah, meleca ini tugasnya hanya melayani pribumi, seperti itu para kanca. Jadi bukan kebalikannya, pribumi melayani meleca. Nah, meleca itu kasta paling rendah, bukan paling rendah, maksudnya di bawah tadi Candala itu para kanca. Nah, karena orang asing tidak boleh memangku otoritas, disinilah makanya semua sistem kepercayaan lain yang masuk itu sangat sulit untuk masuk ke wilayah Nusantara ini para kanca. Dan begitu pula dengan Islam, karena yang membawa orang asing, dan itu sangat sulit. Makanya ratusan bahkan mungkin konon ribuan tahun baru berhasil di era siapa yang membawa itu gitu, sebelum era Wali Songo ini gitu. Seperti itu para kanca. Dan setelah ratusan dan bahkan konon ribuan tahun, barulah ada titik terang para kanca. Ada titik terang. Dan yang paling sulit itu tadi karena yang membawa adalah meleca. Dan begitu kuatnya leluhur kita memperlakukan kasta meleca itu tidak boleh memangku otoritas para kanca, melainkan mereka itu hanya boleh menjadi pelayan, seperti itu para kanca. Dan itu ratusan bahkan ribuan tahun itu terjadi di Nusantara ini para kanca. Dan kalau kita cross check hari ini mungkin banyak kebalikannya para kanca, tapi ya kita tidak bisa menafikan perubahan zaman. Dan yang lebih miris lagi kalau kita tarik ke era sekarang gitu, ada beberapa negeri di luar kita itu malah melakukan tradisi ini, mana meleca menjadi pelayan. Ya, kita banyak temukan seperti di Brunei, kemudian di Malaysia atau di negeri-negeri lain, bahwa tuan rumah itu tidak boleh menjadi pelayan. Begitupun sebaliknya, orang asing tidak boleh memangku otoritas, seperti itu para kanca. Untuk kemudian setelah meleca, ada kelompok sosial berikutnya yang paling rendah adalah tuca para kanca. Tuca ini adalah golongan maling, perampok, kemudian ya intinya adalah yang hidupnya dengan merampas hak orang lain, seperti itu para kanca. Yang miris adalah semua itu berakhir ketika penjajah datang para kanca, dan semua dibalik. Dan yang harus digarisbawahi saat ini adalah setelah adanya tradisi sekolah, maka kasta dalam hal ini kalau kita bisa analogikan sebagai gen atau darah,
itu berubah menjadi selembar kertas para kanca. Artinya kelompok yang berdarah di batinnya adalah darahnya Tuca, ketika memperoleh selembar kertas maka mereka akan bisa memangku otoritas kesatria para kanca. Atau dari darah Tuca dengan selembar kertas mereka bisa memangku otoritas Sudra atau saudagar-saudagar, yang sudah sangat dipastikan yang terjadi adalah maling, merampok, dan sebagainya para kanca. Begitupun dengan kaum Tuca yang memangku otoritas Candala pun sama, sudah dipastikan para kanca. Artinya yang seharusnya memancing ikan itu dengan kail, mereka bisa melakukannya dengan bom para kanca. Itulah sistem kepercayaan yang dianut oleh leluhur kita di masa lampau, diperkirakan 50.000 tahun sebelum Masehi para kanca, dan dikelompokkan dengan kasta tersebut para kanca. Dan akhirnya seperti konteks kita dalam video kali ini, bahwa Wali Songo berhasil karena mereka melekatkan tradisi keislaman kepada tradisi kepercayaan Kapitayan para kanca. Seperti yang kita bahas tadi, Tan Kenakin Ayang Apa menjadi dengan korelasinya dengan Laisa Kamisli Hi Sayun. Kemudian sembahyang menjadi sholat, kemudian sanggar menjadi langgar, puasa menjadi puasa, dan seterusnya para kanca. Dan ada yang khas dari Kapitayan yang sampai saat ini tidak bisa hilang dari masyarakat kita, yaitu yang pertama itu Sangkan Paraning Dumadi para kanca. Jadi itu dari sistem kepercayaan Kapitayan yang sampai saat ini menjadi kaum mistikus di kita masih banyak sekali menggunakan itu, yaitu menegaskan tujuan para kanca. Sangkan Paraning Dumadi itu adalah menegaskan tujuan. Kemudian yang kedua, Manunggaling Kawula Gusti atau Manunggaling Kawula Gusti. Ini untuk memperjelas keberadaan Suwung, dan sampai saat ini masih banyak ditemukan seperti itu para kanca, dan itu adalah peninggalan Kapitayan. Kemudian Memayu Hayuning Bawono, kalau di Jawa, kalau orang Jawa pasti sudah tahu, karena itu adalah peninggalan Kapitayan, yang mana penganut Kapitayan menempatkan posisi dirinya sebagai bagian dari alam, dan tugasnya adalah bertata krama para kanca. Situ adalah moto dari Kapitayan, yaitu Memayu Hayuning Bawono. Kemudian yang terakhir adalah Cokro Manggilingan. Jadi sudah sangat dipastikan bahwa tidak ada yang tetap, semuanya berputar, dan itu adalah peninggalan dari Kapitayan para kanca. Terima kasih para kanca yang sudah menyimak video ini dari awal, dari video pertama perihal Kapitayan sampai yang tadi terakhir. Dan terima kasih juga buat para kanca yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe para kanca. Dan jika dirasakan bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya para kanca. Dan semoga perihal ajaran purba leluhur bangsa kita yang sudah kita bahas bermanfaat. Dan jika dirasakan bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya para kanca. Akhir kata dari kami, Misteri Tumbuh Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.
Sangha